pertemuan yang kedua, ya, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita sebelumnya, dan alhamdulillah sudah ada sekitar 57 peserta partisipan. Dan tanpa perlu memperpanjang waktu lagi, saya persilakan kepada Gurunda Kiai Haji Dr. Syahrin Hung LC FTHI untuk segera memulai materinya. Falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'du. Ikhwas sekalian yang semoga kita semua dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun hanya secara online dalam kelas mustalah hadis ini untuk sama-sama mempelajari dan mengkaji salah satu bidang atau disiplin ilmu keislaman, yaitu ilmu mustalah hadis. Shalawat dan salam semoga Allah curahkan kepada kekasih kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada keluarga, para sahabat dan pengikutnya yang senantiasa istiqamah menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwat sekalian yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang lalu telah sama-sama kita membahas dan menelaah makna hadis dan beberapa kata lain yang sinonim ya dengan kata hadis, baik dari segi etimologi atau secara kebahasaan maupun dari segi terminologi ataupun secara istilah. Insya Allah pada pertemuan yang kedua sebagai lanjutan dari pembahasan kita, yaitu mengenai unsur-unsur yang terdapat di dalam hadis. Saya ulangi, unsur-unsur terdapat di dalam hadis. Saya mulai dengan ceritakan ya pengalaman ketika kajian ataupun mengajar pengajian ya yang berkaitan dengan hadis. Setiap kali menanyakan kepada para peserta kajian, jamaah pengajian, ataupun kepada para santri yang belajar hadis atau mustalah hadis, setiap kali mengajukan satu pertanyaan atau meminta untuk disebutkan satu contoh hadis yang dihafal, yang diketahui, maka hampir semua atau rata-rata jamaah siswa yang ditanya itu menyebutkan satu hadis yang sama, yaitu hadis yang berbunyi, atau lebih tepatnya penggalan hadis yang berbunyi innamal a'malu bin niyat. Itu hadis yang kira-kira termasuk paling populer lah dan paling sering disebutkan ya di dalam kajian hadis. Hadis ini sangat populer, boleh jadi diantaranya karena membicarakan mengenai masalah niat, yang tentu saja merupakan fondasi atau dasar dari semua ibadah yang disyariatkan di dalam agama kita. Bahkan Imam An-Nawawi sendiri mencantumkan hadis ini di bagian awal dari beberapa kitab yang beliau tulis. Di antaranya di kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, ya, himpunan 42 hadis.
begitu juga di kitab Riyadhus Shalihin. Mari kita coba membandingkan ya antara hadis yang terdapat di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah tersebut dengan hadis yang terdapat di dalam kitab primer atau di dalam kitab asalnya. Mari sama-sama kita melihat ya, ini ada PowerPoint yang bisa kita lihat sama-sama. Silakan ditampilkan. Maaf ya, hadis yang pertama di slide. Bisa ditampilkan, Ustaz? Ya, baik. Slide yang pertama. Ya, baik. Jadi ini hadis tentang niat yang terdapat di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, ya. Amiril Mukminin Abi Hafs radhiyallahu anhu Umar bin Al-Khattab qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu bin niyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'ati yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Ya, saya tidak usah menerjemahkan karena fokus kita bukan pada pemaknaan hadis ini, tapi pada mempelajari unsur-unsur yang terdapat di dalam hadis. Nah, seperti inilah hadis ini ditampilkan di kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah tersebut. Jadi setelah beliau mencantumkan hadis ini di bawah, ya, rawahu imama al-muhaddisin. Hadis ini diriwayatkan oleh dua orang imam ya dalam ilmu hadis. Yang pertama yaitu Abu Abdullah Al-Bukhari dan yang kedua yaitu Abu Al-Husain Muslim bin Al-Hajjaj. Saya ulangi, hadis ini ya tercantum di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah dengan model seperti ini. Jadi setelah disebutkan periwayat yang tertingginya yaitu Umar bin Khattab, kemudian matannya, lalu kemudian diberikan keterangan di bagian bawah. Rawahu Imam al-Muhadditsin Abu Abdullah Al-Bukhari wa Abu Al-Husain Muslim bin Al-Hajjaj. Ya, mananya apa? Kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah ini sesungguhnya bukan kitab primer. Ya, bukan kitab primer dalam masalah hadis. Dalam arti bahwa sebetulnya Imam An-Nawawi itu sebatas menukil atau mengutip hadis ini dari kitab hadis yang lain. Nah, kitab kutipannya itulah yang merupakan kitab primer. Jadi seperti tergambar dalam bagian akhir di kitab tersebut, beliau menuliskan diriwayatkan oleh dua orang ulama hadis, Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Itu artinya beliau mengutip dari kitab Jami' Sahih Bukhari dan yang kedua mengutip dari kitabnya Sahih Muslim. Nah, sehingga kalau kita ingin melihat secara lebih utuh hadis ini dengan sempurna unsur-unsur yang terdapat di dalamnya, maka kita mesti merujuk kepada kitab primer dari hadis tersebut. Nah, seperti apa model pencantuman hadis yang terdapat dalam kitab tersebut? Ini kita bisa lihat dan sekaligus kita bisa membandingkannya antara yang nampak saat ini di kitab Al-Arba'in An-Nawawi dengan yang ada di kitab Jami' Sahih Al-Bukhari. Silakan Ustaz, slide yang berikutnya.
baik. Nah, ini yang terdapat di dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Jadi kalau tadi di kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah itu langsung saja disebut Umar, ya disebut Umar, kemudian disebut isi hadis. Kalau di Al-Bukhari itu dimulai dengan kalimat seperti ini. Ya, haddatsana Al-Humaidi Abdullah ibnu Az-Zubair qala haddatsana Sufyan qala haddatsana Yahya ya Ibnu Sa'id Al-Ansari qala akhbarani Muhammad bin Ibrahim At-Taimi annahu sami'a Al-Qama bin Waqqas Al-Laitsi yaqulu sami'tu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu alal mimbari qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyat dan seterusnya ya. Tadi matanya sudah kita baca sebelumnya. Jadi kalau kita mengkomparasikan, membandingkan cara penulisan hadis yang ada di Al-Arba'in An-Nawawi dengan kitab Sahih Bukhari kan terlihat jelas perbedaannya. Kalau Bukhari, Sahih Bukhari karena ini adalah kitab primer, maka beliau mencantumkan rangkaian ya, rangkaian rawi atau periwayat hadis mulai dari gurunya sampai kepada sahabat yaitu Umar bin Khattab. Ya, seperti yang pertama kali beliau sebut haddatsana Al-Humaidi. Al-Humaidi itu adalah guru dari Imam Al-Bukhari. Beliau mengatakan bahwa guru kami Al-Humaidi menyampaikan hadis kepada kami. Jadi kalau kita telaah ya lebih teliti di dalam kitab Sahih Al-Bukhari ini tidak hanya memuat isi hadis innamal a'malu binniyat, tapi di situ ada nama-nama rawi dan selain ada nama-nama rawi juga ada kata-kata yang menunjukkan bagaimana cara hadis itu diterima dan disampaikan. Nah, ini akan mengantarkan kita untuk memahami unsur-unsur apa saja yang terdapat di dalam hadis tersebut. Nah, secara umum, unsur yang ada di dalam hadis itu ada dua. Ya, jadi secara umum, unsur yang ada di dalam hadis itu ada dua. Yang pertama adalah ya rangkaian para periwayat hadis. Mulai dari guru Imam Al-Bukhari tadi ya sampai kepada sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Itu unsur yang pertama. Yang kemudian oleh para ulama hadis diistilahkan dengan sanad. Itu namanya sanad. Kemudian unsur yang kedua adalah isi dari hadis. Mulai dari kata innamal a'malu bin niat. Ini kemudian oleh para ulama hadis diistilahkan dengan matan. Jadi hadis itu baru utuh apabila memuat dua unsur tadi. Ada sanadnya dan ada matannya. Jadi kalau misalnya katakanlah Imam Al-Bukhari ya pernah mengatakan bahwa saya menghafal 100.000 hadis sahih. Jadi yang beliau maksud 100.000 itu bukan hanya matannya, bukan hanya isinya, tapi juga sanadnya. Jadi kalau misalnya mohon maaf ada di antara kita yang baru menghafal innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa sampai akhir. Kalau menurut para ulama hadis itu belum dianggap menghafal satu hadis, tapi baru menghafal satu matan hadis. Jadi baru separuh yang dihafal, baru matannya. Dikatakan menghafal satu matan hadis. Yang disebut dengan menghafal satu hadis itu apabila lengkap, apabila utuh, sempurna. Selain matannya juga ada sanadnya. Nah, mari kita telaah lebih jauh ya secara terperinci unsur-unsur yang terdapat di dalam hadis. Kita ambil sebagai contoh hadis tentang niat ini saya jadikan contoh saja karena seperti yang saya sampaikan di awal kurang lebih hadis inilah yang paling populer di masyarakat kita. Nah, perhatikan di slide yang ketiga khusus sanadnya saja. Nah, kan Ustaz, ya, nah ini hadis sanad hadis.
Jadi khusus sanadnya saja, ya, tidak disebutkan lagi matanya. Haddatsana Al-Humaidi, ya, Abdullah ibn Zubair, qala haddatsana Sufyan, qala haddatsana Yahya bin Sa'id Al-Ansari, qala akhbarani Muhammad bin Ibrahim At-Taimi, annahu sami'a Al-Qamah bin Waqqas Al-Laitsi yaqulu sami'tu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu 'alal mimbari qala. Ini namanya sanad, ya. Ini namanya sanad hadis. Silakan dicermati baik-baik, meskipun akan lebih jelas, ya, ketika kita melihat dalam bentuk diagram, ya, dalam bentuk tabel, ya, dalam bentuk diagram, supaya lebih kelihatan mengenai sanad hadis ini. Nah, namun sebelum kita melihat dalam bentuk tabel atau dalam bentuk diagram, maka saya kemukakan lebih dahulu, ya, pendapat ulama kita mengenai apa yang dimaksud dengan sanad itu. Silakan Ustaz, slide yang berikutnya. Nah, baik. Jadi ini di antara definisi ulama kita mengenai sanad. Nah, ada beberapa pengertian lain yang dikemukakan oleh ulama kita. Saya kemukakan dua saja. Yang pertama, ya, ada ulama kita yang berpendapat atau mendefinisikan sanad itu adalah tariq, jalan, al-musilatu ilal matni. Ini, maaf ya, kurang huruf mimnya di sini, ya. Ilal matni. Di at-tariq al-musilatu ilal matni. Yang dimaksud dengan sanad itu adalah jalan yang mengantarkan kepada matan. Yang mengantarkan kepada matan. Ai rijalul hadis, yaitu para periwayat hadis. Itu definisi pertama. Nanti kita akan lihat perbedaannya. Yang kedua, ada ulama yang mengatakan bahwa sanad itu adalah al-ikhbar an tariqil matni. Al-ikhbar an tariqil matni. Pemberitahuan tentang jalur matan. Pemberitahuan tentang jalur matan. Lalu ulama kita mengatakan bahwa sanad itu adalah raf'ul hadis ila qailihi. Raf'ul hadis ila qailihi. Menyandarkan hadis kepada pengucapnya. Menyandarkan hadis kepada pengucapnya. Nah, definisi ini semua baik, namun apabila kita mencermati definisi yang pertama yang mengatakan bahwa sanad itu adalah rijalul hadis, para periwayat hadis, maka itu hanya melihat satu unsur saja pada sanad, yaitu periwayatnya atau orang yang meriwayatkan hadis. Padahal sebetulnya masih ada satu unsur lain dalam sanad. Ulangi, ini saya sampaikan agak pelan karena pertemuan yang lalu, ya, pertemuan lalu ada yang sarankan agar lebih pelan, ya, dalam menyampaikan, ya, supaya lebih mudah dicerna, difahami. Jadi saya ulangi bahwa di dalam sanad itu bukan hanya memuat rijalul hadis. Di dalam sanad bukan hanya memuat rijal, bukan hanya memuat orang yang meriwayatkan hadis atau periwayat hadis, tapi masih ada satu unsur yang lain. Masih ada satu unsur yang lain. Satu unsur yang lain itu adalah kata-kata yang menunjukkan atau lafal yang menunjukkan bagaimana hadis itu diterima lalu kemudian disampaikan. Diterima lalu kemudian disampaikan. Kalau masih ingat tadi di slide yang sebelumnya, kan di situ ada kata haddatsana sebelum kata al-Humaidi. Nah, haddatsana itu adalah kata yang menunjukkan bagaimana hadis itu diterima lalu disampaikan. Sementara al-Humaidi itu adalah orang yang meriwayatkan hadis. Yang meriwayatkan hadis. Sehingga definisi yang cukup bagus ini yang kedua, al-ikhbar an tariqil matni.
pemberitahuan mengenai jalur matan. Ini ada permintaan juga di chatroomnya ini untuk mengulangi. Baik, saya ulangi definisinya. Satu, thoriq al-musilatu ilal matni. Ada huruf mimnya pada kata atin ini. Nah, ilal matni. Jalan yang mengantarkan kepada matan. Ai rijalul hadis. Yaitu rijalul hadis. Para periwayat hadis. Pengertian yang kedua, al-akhbar an thoriqil matni. Pemberitahuan mengenai jalur matan. Pemberitahuan mengenai jalur matan. Ada lagi ulama yang mengatakan bahwa hadis itu adalah raf'ul hadisi ila qailihi. Raf'ul hadisi ila qailihi. Menyandarkan hadis kepada pengucapnya. Ikhwas sekalian, mengapa sanad ini menjadi begitu penting dalam kajian hadis? Karena seperti ini, ya, seperti ini. Ketika disebutkan kata hadis, kalau saya minta namanya siapa yang kira-kira langsung terpetik di dalam benak kita atau muncul dalam hati kita. Ketika disebut kata hadis itu namanya siapa yang langsung muncul selain nama Nabi SAW. Maka biasanya nama yang langsung muncul itu adalah namanya Imam Al-Bukhari. Karena beliau yang sangat terkenal dalam. Nah, Imam Al-Bukhari itu lahir pada tahun 194 Hijriah. Menurut satu pendapat. Dan beliau wafat tahun 256 Hijriah. Artinya apa? Hampir 200 tahun jarak yang memisahkan antara Imam Al-Bukhari dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hampir 200 tahun jaraknya antara Imam Al-Bukhari dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Ya, mustahil Imam Al-Bukhari mendengar secara langsung Rasulullah SAW menyampaikan sabdanya. Mustahil Imam Al-Bukhari melihat langsung Rasulullah SAW melakukan sesuatu. Nah, itu artinya antara Imam Al-Bukhari dengan Rasulullah SAW ada mengantarai. Dan tentu tidak hanya satu orang saja, karena ini jaraknya sekali lagi hampir 200-an tahun. 200-an tahun. Kalau misalnya secara rata-rata ya, seseorang itu hidup katakanlah 60-70 tahun, kan berarti paling tidak dibutuhkan 3-4 orang yang mengantarai antara Imam Al-Bukhari dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itulah letak pentingnya sanad. Sehingga ada ungkapan para ulama kita, laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Seandainya bukan karena sanad, seandainya bukan karena sanad, maka siapa saja akan bebas bicara apa saja. Orang-orang itu akan bebas mengatakan Nabi seperti ini, seandainya bukan karena sanad. Tapi karena adanya sanad, maka tidaklah menjadi bebas seseorang itu berbicara. Dia harus punya mata rantai yang menghubungkan antara dirinya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu letak pentingnya sanad. Dan sanad ini seperti bahasa ulama kita min khasaisil Islam, merupakan keistimewaan kekhususan agama ini. Karena di agama-agama yang lain kita tidak menemukan sanad yang bersambung, ya, sampai kepada Nabi yang membawa risalah itu. Beda dengan kita, umat Islam, ada sanad, ada mata rantai yang bersambung antara penulis-penulis kitab hadis seperti Imam Al-Bukhari yang menjadi contoh dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu sanad. Saya tegaskan ya, sebelum lanjut ke slide yang berikutnya, sekali lagi di dalam sanad ada dua bagian. Yang pertama, memuat nama-nama periwayat hadis ya, yang mengantarai antara muharris, penulis kitab, dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kedua, memuat kata-kata atau lafal yang menunjukkan bagaimana cara hadis itu diterima lalu kemudian disampaikan. Nah, untuk lebih jelasnya bisa diperhatikan diagram berikut ini. Silakan Ustaz, next slide yang berikutnya.
Mas Budi, slide yang berikutnya. Nah, ini. Jadi, silakan diperhatikan diagramnya. Kalau kita melihat sanad itu jangan lihat dari atas ya. Jadi kalau sanad itu jangan dilihat dari atas, tapi dilihat dari bawah. Ya, mulai dari bawah. Karena sanad itu istilah ulama kita seperti sulam, tangga. Orang naik tangga itu kan berarti mulai dari bawah. Ya. Dan yang kedua, karena yang lebih dekat dengan kita itu adalah muharris yang menulis kitab, yaitu Imam Al-Bukhari. Dan tadi salah satu definisi raf'ul hadis ila qailihi, menyandarkan hadis atau mengangkat hadis kepada pengucapnya. Nah, siapa yang pertama melakukan itu? Imam Al-Bukhari. Beliau ini sekaligus disebut sebagai muharris. Jadi beliau sekaligus disebut sebagai muharris. Akan ada di slide yang berikutnya tentang definisinya. Jadi, saya sebutkan sejak awal, muharris itu artinya ulama yang menghimpun hadis-hadis lalu kemudian memasukkannya ke dalam satu kitab. Jadi, itu namanya muharris. Maka tidak semua rawi itu menjadi muharris. Karena rawi itu adalah orang yang meriwayatkan dalam arti dia terima, lalu kemudian dia sampaikan. Tapi tidak semua rawi itu kemudian menuliskan hadis itu di dalam kitabnya. Nah, muharris lebih spesifik. Karena muharris adalah ulama yang menghimpun hadis-hadis lalu kemudian dia memasukkan ke dalam satu kitab. Siapa saja, seperti Imam Al-Bukhari itu muharris, dia punya kitab. Imam Muslim, beliau muharris, ada kitabnya. Imam At-Tirmizi, beliau muharris, ada kitabnya. Imam Abi Dawud, beliau muharris, ada kitabnya. Ya, Imam An-Nasai, Ibnu Majah, Imam Ahmad, Imam Malik dan seterusnya, semua itu muharris. Tapi coba lihat misalnya di atasnya Imam Al-Bukhari. Ya, beliau menyadarkan hadis ini kepada Abdullah ibnu Az-Zubair. Beliau tidak punya kitab, berarti bukan muharris. Beliau rawi, menerima hadis lalu menyampaikannya kepada Imam Al-Bukhari. Jadi yang diketik secara tebal ini adalah nama-nama rawi. Yang diketik secara tebal, di atas Bukhari ada Al-Humaidi, Abdullah ibnu Zubair. Kemudian di atasnya ada Sufyan. Nah, artinya apa? Imam Al-Humaidi menyandarkan hadis ini kepada Sufyan. Lalu kemudian Sufyan menyandarkannya kepada gurunya yang di atas, Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Lalu kemudian Yahya menyandarkan hadis ini kepada gurunya, Muhammad bin Ibrahim. Lalu kemudian Muhammad bin Ibrahim menyandarkan hadis ini kepada gurunya, Al-Qamah bin Waqqas. Lalu Al-Qamah menyandarkan hadis ini kepada gurunya, yaitu Umar bin Khattab. Lalu Umar bin Khattab menyandarkan hadis ini kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sehingga dengan demikian, hadis ini mempunyai sanad yang muttasil, sanad yang bersambung, mulai dari muharris sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai maklumat awal, akan ada satu sesi pertemuan tersendiri bahwa bersambungnya sanad mulai dari muharris sampai kepada Nabi itu merupakan 1 dari 5 syarat hadis sahih. Ya, 1 dari 5 syarat hadis sahih. 4 syarat yang lain akan kita bahas pada sesinya yang tersendiri. Sekarang orientasi kita ini adalah pada sanad saja. Jadi artinya apa? Jika sanadnya sudah tidak bersambung, itu artinya sudah tidak memenuhi salah satu syarat. Sudah tidak memenuhi salah satu syarat hadis ini yang diketik secara tebal. Adapun yang diketik dengan tidak tebal ya biasa saja, dikatakan ada haddasana, di atasnya ada haddasana, akhbarani, sami'a, sami itu namanya lafal tahammul wal ada. Ya, lafal tahammul wal ada. Saya ulangi, lafal tahammul wal ada. Artinya apa? Kata-kata yang menunjukkan bagaimana cara hadis itu
diterima dan disampaikan. Karena beda kalau dikatakan haddasana dengan dikatakan akhbarani. Ya. Beda kalau dikatakan haddasana dengan akhbarani. Seperti apa perbedaannya? Insyaallah akan saya jelaskan pada slide-slide yang berikut. Perhatikan ulang dengan baik. Ini Bukhari namanya muharrij, ya. Bukharinya adalah muharrij, ulama yang menghimpun hadis lalu memasukkan ke dalam kitab. Sementara Humaydi, Sufyan, Yahya, Muhammad bin Ibrahim dan seterusnya itu namanya sanad. Ya. Adapun kata-kata seperti haddasana, akhbarani, sami itu disebut dengan lafal tahammul wal ada. Kata-kata yang menunjukkan bagaimana hadis itu diterima dan bagaimana hadis itu disampaikan. Yang berikutnya yang penting dicermati. Kalau kita bicara sanad, terus sekali lagi mulainya dari awal, dari bawah ya. Mulainya itu dari bawah. Di atasnya Bukhari ini namanya tingkatan sanad pertama. Ya, tingkatan sanad pertama. Itu mulai dari bawah. Ya, ini penting sekali bagi kita semua, bagi Bapak Ibu, bagi ikhwas sekalian, karena nanti akan ada pembagian hadis yang lemah berdasarkan letak putusnya sanad. Ya, akan ada pembagian hadis dhaif atau hadis lemah berdasarkan letak putusnya sanad. Ya, jangan sampai keliru, misalnya dikatakan hadis yang putus sanadnya di awal. Nah, karena disebut di awal, ada yang menyangka, oh itu artinya putusnya setelah Nabi. Tidak. Ya, yang disebut awal sanad itu adalah dimulai dari bawah. Ya, dimulai dari bawah. Jadi persis setelah muharrij, setelah ulama yang menghimpun hadis, itu namanya awal sanad. Kalau yang setelah Nabi atau sebelum Nabi, itu namanya adalah akhir sanad. Akhir sanad. Karena akan ada juga hadis dhaif yang putus sanadnya di akhir sanad. Jadi mohon diingat, dicermati baik-baik. Sanad itu hitungannya dari bawah. Ini yang disebut dengan awal sanad. Ya, kalau di atas ini Umar bin Khattab itu namanya akhir sanad. Beda kalau disebut rawi. Kalau disebut rawi, yang dilihat itu paling atas. Nah, rawi tadi orang yang menerima lalu menyampaikan. Kalau saya tanya misalnya, di antara deretan nama-nama ini, siapa yang pertama menerima hadis ini? Tentu jawabannya Umar. Ya, jawabannya Umar, karena beliau yang pertama menerima dari Nabi. Nah, nanti Umar sampaikan ke Alqamah. Jadi kalau rawi, maka yang dianggap rawi pertama itu adalah Umar. Tapi kalau sanad, maka yang dipandang sebagai awal sanad adalah di atasnya Bukhari, yaitu Al-Humaydi. Baik, Bapak Ibu ikhwan sekalian, lanjutkan ke slide yang berikutnya. Nah, ini pembagian sanad berdasarkan sifatnya, ya. Ya sudah singgung tadi, ini untuk mempertegas saja. Sanad itu dari segi sifatnya ada dua. Itu al-muttasil, ya, atau muttasil. Muttasil artinya sanadnya bersambung. Sambung, tidak putus. Mulai dari gurunya muharrij tadi ulama yang menghimpun hadis sampai kepada Nabi SAW. Sanadnya bersambung. Itulah yang disebut dengan muttasil. Sekali lagi, ini merupakan salah satu syarat hadis yang sahih. Nah, sifat sanad yang kedua munqati. Ya, munqati. Munqati artinya putus sanadnya. Jadi ketika misalnya antara Bukhari dengan Nabi, ternyata ada rawi yang hilang, ada rawi yang jatuh atau gugur, berarti sanadnya munqati. Itu saja dua sifatnya sanad. Ya, itu saja dua sifatnya. Meskipun nanti akan ada bagian-bagian putusnya di mana, yaitu pembahasan sendiri nanti pertemuan-pertemuan. Untuk malam ini yang cukup kita mengetahui sifat sanad ada dua. Ada yang muttasil, yang bersambung, dan ada yang munqati, ada yang putus sanadnya.
Baik, start slide yang berikutnya. Ini beberapa istilah ya yang saya sebutkan tadi. Ar-rawi. Ar-rawi. Ar-rawi itu adalah mayyarwiyal hadis. Ya, orang yang meriwayatkan hadis. Meriwayatkan itu artinya menerima lalu menyampaikan. Kalau ada yang menerima hadis setelah itu dia sampaikan, itu namanya rawi. Nah, di bawah ini al-musnid. Ya, jangan salah baca ya. Nunnya itu dibaca kasrah. Al-musnid. Al-musnid. Al-musnid artinya mayyarwiyal hadis, yang meriwayatkan hadis lengkap dengan sanadnya. Nah, jadi dia meriwayatkan hadis dengan sanadnya. Artinya bukan hanya sekedar isi. Ya, kalau misalnya ada yang hanya menyampaikan hadis tanpa ada sanad, maka dia hanya disebut rawi. Tapi kalau dia sudah bisa secara utuh menyebut sanadnya, maka namanya al-musnid. Itulah sebabnya di dalam kajian hadis ada istilah al-qabul muhaddisin, gelar-gelar ahli hadis. Jadi gelar-gelar tersendiri. Kalau sudah bisa menyampaikan hadis dengan sanad, dikasih gelar namanya al-musnid. Mana Ustaz? Saya belum bisa menyampaikan hadis dengan sanadnya. Tidak usah khawatir. Ulama hadis itu langsung memberikan apresiasi. Kalau ada yang sudah mulai mempelajari hadis, ada yang sudah mulai belajar hadis, itu langsung dikasih gelar. Gelarnya apa? Talibul hadis. Talibul hadis. Orang yang menuntut atau orang yang mempelajari hadis. Semua ini, maksud saya, alhamdulillah, insya Allah berdasarkan kriteria ulama tadi, kita ini sudah masuk dalam kategori talibul hadis. Orang yang mempelajari hadis. Kalau yang di bawah ini, al-muharrij, yaitu may yajma'ul ahadis, ulama yang menghimpun hadis-hadis wa yukhrijuh, dan mengeluarkannya fi kitabin, dalam satu kitab. Itulah sebabnya setelah tercantum sanad hadis matan, kan biasa itu di dalam kurung itu ada kalimat akhrajahul Bukhari. Akhrajahul Bukhari. Imam Al-Bukhari yang mengeluarkannya, sehingga disebut muhaddis. Kadang juga dikatakan rawahul Bukhari. Imam Al-Bukhari yang meriwayatkannya. Karena itu saya sebutkan tadi, muharrij lebih spesifik, lebih khusus daripada rawi. Ya, karena rawi itu siapa saja yang menerima hadis. Kalau muharris bukan sekedar menerima hadis, tapi dia harus memasukkan hadis-hadis itu ke dalam satu kitab, sehingga dia dinamakan dengan muharris. Baik, ya, ini ada rawi, salah satu unsur hadis, yaitu bagian dari sanad. Apakah semua orang bisa menjadi rawi? Nah, tidak bisa, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Ya, apa saja syarat-syaratnya sehingga seseorang itu menjadi rawi? Persyaratannya adalah, ya, slide yang berikutnya. Satu, ayyakuna musliman. Dia harus orang Islam. Harus orang Islam. Jadi tidak diterima hadis yang diriwayatkan oleh orang kafir. Ya. Jadi syarat rawi itu harus orang Islam. Ya, logikanya, bagaimana mungkin kita akan menerima sebuah hadis yang dibawa atau disampaikan oleh seseorang yang tidak mempercayai bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Logikanya sederhana. Ya, orang kafir itu berarti tidak percaya Muhammad itu adalah Rasulullah, utusan Allah. Sehingga bagaimana mungkin kita akan mempercayai berita yang dia bawa, yang dia sampaikan, disandarkan kepada Nabi SAW. Jadi syaratnya harus muslimah. Nah, hanya saya menjelaskan, bisa saja dia belum masuk Islam, masih kafir pada saat menerima hadis. Tapi ketika dia sampaikan, statusnya harus seorang muslim. Dia harus balik pada saat menyampaikan. Ketika menerima hadis, boleh saja dia belum balik.
Ya, jadi ketika menerima hadis bisa saja belum balik. Sehingga dulu para ulama kita sering membawa anak-anak mereka ke majelis-majelis hadis. Dia belum balik ini, dia sudah menerima hadis. Tapi baru bisa diterima hadis yang dia sampaikan apabila sudah balik. Nah, mengapa demikian? Ya logikanya yang terkena taklif itu harus sudah balik. Nah, kalau misalnya ada riwayat hadis yang disampaikan oleh orang yang belum balik, kita dituntut untuk mempercayainya, sementara orangnya sendiri belum terkena beban taklif. Ya, maka disyaratkan harus balik. Dengan alasan yang sama, yang ketiga, akilan. Orang yang berakal. Dalam arti sehat akal pikirannya. Mohon maaf, bukan orang gila. Kemudian yang keempat, adilan. Ya harus adil. Ukuran adil itu seperti apa? Adil dalam kriteria ulama hadis itu paling tidak harus memenuhi 3 syarat. Ya, 3 syarat adil. Yang pertama, tidak melakukan dosa besar. Melakukan dosa besar. Yang kedua, tidak sering melakukan dosa kecil. Ya, sekali 2 kali mungkin dia pernah melakukan dosa kecil. Kan namanya kita ini manusia. Siapa sih di antara kita yang tidak pernah melakukan dosa kecil? Tapi tidak boleh sering melakukan itu. Jadi satu tadi tidak melakukan dosa besar. Yang kedua, tidak sering melakukan dosa kecil. Dan yang ketiga, tidak melakukan perbuatan yang merusak muruahnya, kehormatan dirinya. Boleh jadi bukan dosa, tapi merusak kehormatan diri. Nah, seperti misalnya, mohon maaf, suka katakanlah tertawa, terbahak-bahak. Nah, bukan dosa, tapi merusak kehormatan diri. Dan perbuatan-perbuatan lainnya. Lalu syarat yang kelima, seorang rawi itu dobit. Ya, dobit. Dobit itu maksudnya apa? Dobit itu artinya ada 2. Ya. Yaitu satu, kalau dia punya meriwayatkan melalui kitab, maka dia bisa menjaga kemurnian kitab itu. Kalau dia menyalin, tidak salah-salah tulisannya dan sebagainya. Kemudian dobit yang kedua, yaitu dari segi kekuatan hafalan. Kalau dia menerima sesuatu, dia bisa menyampaikan sebagaimana yang dia terima. Sehingga dobit ini ada 2 macam. Ada yang mengistilahkan dengan dobit fis sutur, dobit dalam kitab, dan dobit fis sudur, dobit dalam dada. Dada itu maksudnya hafalan. Kalau syarat keempat tadi keadilan lebih kepada integritas pribadi, lebih kepada moralitasnya. Sementara dobit itu lebih kepada kapasitas intelektual. Jadi seorang rawi, selain dia muslim, balik, berakal, dia harus punya integritas moral yang baik. Punya kredibilitas, jujuran dan sebagainya. Selain itu, dia mempunyai kapasitas intelektual, mempunyai kecerdasan, paling tidak mempunyai kekuatan hafalan. Nah, ini baru satu bagian unsur hadis ya, yaitu rawi yang ada di dalam sanad. Mungkin masih diingat, selain rawi yang ada di dalam sanad juga adalah kata-kata yang menunjukkan bagaimana hadis itu diterima lalu disampaikan. Tadi mudah-mudahan masih diingat bahwa kata yang paling sering tadi digunakan adalah haddasana. Haddasana. Ya, saya ulangi, haddasana. Haddasana itu disebut dengan lafaz tahammul wal ada. Kata yang menunjukkan bagaimana hadis itu diterima dan disampaikan. Kalau cara penyampaian dan penerimaan itu disebut dengan sigat tahammul wal ada. Ulangi, ada kata yang menunjukkan cara hadis diterima dan disampaikan. Kemudian ada sigat tahammul wal ada. Seperti apa cara hadis itu diterima dan disampaikan? Ada 8 cara. Ya, ada 8 cara. Ini. Yang pertama, as-sama. Dengan mendengar. Mendengar itu maksudnya apa? Guru yang membacakan hadis
lalu kemudian murid-murid mendengar. Misalnya ada pengajian hadis, ya, ada majelis imla mendiktekan hadis. Jadi gurunya yang membacakan hadis. Ya, kemudian menerima. Kalau dia terima dalam majelis yang dihadiri orang banyak, maka murid itu ketika meriwayatkan dia akan mengatakan haddatsana. Guru kami si fulan menyampaikan kepada kami. Seperti tadi Imam Al-Bukhari, beliau mengatakan haddatsana Al-Humaidi. Berarti Imam Bukhari tidak sendirian. Ada murid yang lain yang mendengarkan bersama dengan beliau. Nah, kalau seorang diri menerima hadis tersebut, dia akan mengatakan haddatsani. Ya, haddatsani. Guru saya si fulan menyampaikan hadis kepada saya. Itu metode yang pertama. Yang kedua namanya al-arad. Al-arad. Arad itu menyetor. Biasa juga disebut al-qira'ah ala syekh. Membacakan hadis kepada guru. Kalau tadi yang pertama gurunya yang membaca, kalau yang kedua muridnya yang menyetor, membacakan. Ya, Bapak Ibu atau ikhwas sekalian, kalau misalnya ada yang dalam proses menghafal Al-Quran, kan biasanya murid yang datang menyetor hafalannya ke guru. Guru mendengar saja. Kalau ada yang salah diluruskan. Nah, seperti itulah metode al-arad. Jadi murid yang datang ke gurunya, guru, ini ada hadis, saya terima begini. Nah, gurunya menyetujui itu namanya al-arad. Kata yang digunakan kalau metode yang kedua itu adalah qara'tu ala fulan. Qara'tu ala fulan. Saya membacakan kepada si fulan. Ya. Atau misalnya ada beberapa murid di satu majelis. Kemudian salah seorang membacakan hadis. Murid lain yang ingin meriwayatkan hadis itu, dia akan mengatakan quri'a ala fulan wa ana asma. Dibacakan kepada si fulan lalu saya mendengarkan. Dibacakan kepada si fulan lalu saya mendengarkan. Itu metode kedua. Yang ketiga adalah al-ijazah. Ya, al-ijazah. Al-ijazah artinya izin. Jadi guru mengizinkan kepada murid untuk meriwayatkan hadis tanpa membacakan secara keseluruhan isi dari hadis-hadis tersebut. Ini hilang ya, tidak nampak di layar barangkali. Yang keempat ada yang disebut dengan al-munawalah. Ya, al-munawalah. Yang keempat al-munawalah. Al-munawalah itu artinya menyerahkan. Jadi guru dia serahkan kitab. Seperti ini misalnya. Ada guru dia serahkan kitab hadis kepada muridnya atau catatan barang hadis kepada muridnya. Ini namanya munawalah, serahkan kitab. Munawalah itu dua macam. Ada munawalah disertai izin, namanya munawalah maqrunah bil ijazah. Guru menyerahkan lalu disampaikan, saya izinkan kamu untuk meriwayatkan hadis yang terdapat di dalam kitab ini. Munawalah disertai izin. Ada munawalah tanpa izin, munawalah mujarrad anil ijazah. Guru hanya sekedar menyerahkan kitab, tapi tidak ada izinkan kamu untuk meriwayatkan hadis. Dan ada muqatabah, menulis. Guru menuliskan hadis untuk muridnya, atau meminta seorang murid untuk menuliskan hadis kepada murid yang lain. Kemudian i'lam mengumumkan ya kepada khalayak tentang hadis yang dia ketahui. Ada wasiat. Guru memberikan wasiat. Katakanlah sebelum meninggal atau sebelum meninggalkan kampung halamannya, yang memberikan wasiat, ini ada hadis, saya serahkan kepada murid saya si ini. Itu ya. Ada wijadah. Wijadah itu artinya mendapati atau menemukan. Ya, katakanlah misalnya ada seseorang yang menemukan satu kitab hadis di satu tempat dan dia tahu ini catatannya, ini tulisannya siapa. Nah, orang itu misalnya sudah meninggal dan dia kata itu namanya wijadah. Tapi yang paling banyak dalam periwayatan hadis itu paling banyak itu adalah yang pertama dan yang kedua. Ini yang paling banyak. Nah, sehingga kalau kita baca hadis kan paling sering sami'tu, sami'na, haddatsani, haddatsana. Ini semua masuk dalam kategori yang pertama. Ya, metode melalui pendengaran.
Ini bagian pertama dari unsur hadis, yaitu sanad. Saya ulangi, supaya kita punya gambaran utuh, bahwa unsur pertama yang terdapat di dalam hadis namanya adalah sanad. Ya, sanad. Sanad itu memuat dua bagian. Yang pertama disebut dengan rawi, yaitu orang yang menerima hadis lalu kemudian menyampaikannya. Bagian kedua dari sanad disebut dengan lafal tahammul wal ada. Lafal tahammul wal ada itu adalah kata yang menunjukkan bagaimana hadis itu diterima lalu kemudian disampaikan. Gimana saya selesaikan dulu atau mungkin ada barangkali yang bertanya sampai di sini? Masih ada dua slide tersisa. Unsur kedua dari hadis yaitu matan. Barangkali saya kasih kesempatan dulu lah, mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan, didiskusikan oleh Bapak Ibu, Bapak sekalian, sebelum kita lanjutkan ke bagian unsur kedua dari hadis yaitu matan. Saya kembalikan kepada host kita. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, syukran jazakallah atas pemaparan yang sangat luar biasa. Kepada para santri dan santriwan peserta kajian Musthalatul Hadis yang ingin mengajukan pertanyaan baik secara langsung, ya saya persilakan kepada Akhina Ridho Widodo Wahid, bisa langsung unmute, langsung diajukan pertanyaannya, Ustaz. Ya, syukran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, bersyukur sekali bisa berjumpa dengan Al-Mukarram Ustaz Sahirun kembali. Alhamdulillah. Tadi pembahasan tentang rawi Ustaz, ada yang menarik tentang haddasana, kemudian di atasnya itu akhbarna, kemudian sami'a, kemudian sami'tu. Terakhir di atas sami itu, di bawahnya ada sami'na. Kemudian ada akhbarna. Mungkin perlu dibantu dijelaskan terkait dengan perbedaan antara haddasana, akhbarna, seperti Ustaz. Syukran Ustaz, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz, langsung saja. Baik. Jadi ketika metode menerima hadis itu melalui metode pendengaran tadi sama. Jadi muridnya mendengar, maka dia akan menggunakan kata sami'tu, sami'na, haddatsani, haddatsana. Semua kata-kata ini bisa digunakan. Yang membedakan adalah kalau dia seorang diri, jadi seorang diri mendengar, maka dia akan mengatakan sami'tu. Ya, saya mendengar. Artinya dia seorang diri mendengar hadis tersebut. Atau dia akan mengatakan haddatsani. Guru saya menyampaikan hadis. Tapi kalau misalnya murid itu menerima atau mendengarkan hadis tersebut bersama dengan murid-murid yang lain. Nah, karena dalam pengajian umum ya, di dalam majelis imla mendiktekan hadis, kan ada beberapa murid yang hadir ini. Lalu gurunya membacakan sebuah hadis. Maka ketika salah seorang murid meriwayatkan hadis tersebut kepada muridnya yang lain, dia akan mengatakan haddatsana. Ya, haddatsana fulan. Si fulan menyampaikan hadis kepada kami. Jadi seperti Imam Al-Bukhari, beliau kan menyatakan tadi dalam sanad itu haddatsana Al-Humaidi. Itu artinya Imam Al-Bukhari menerima hadis ini dari Imam Al-Humaidi tidak seorang diri, tapi ada murid-murid Imam Al-Humaidi yang lain yang ikut mendengarkan hadis tersebut bersama dengan Imam Al-Bukhari. Nah, kalau digunakan kata akhbarani, kalimat ini bisa digunakan untuk metode yang kedua, yaitu qira'ah ala syekh. Jadi satu metode itu bisa menggunakan beberapa lafal. Nah, itu saya katakan tadi dibedakan sigat tahammul wal adaya
cara menerima hadis dan menyampaikan dengan lafal yang digunakan untuk menerima itu. Kalau satu metode itu bisa menggunakan beberapa lafal. Misalnya metode mendengar, dia bisa menggunakan sami itu, bisa sami'na, bisa haddatsani, bisa haddasana. Nah, kemudian qiraah dia bisa katakan bisa quri'a ala fulan wa ana asma. Itu kira-kira penjelasan mengapa lafal tahammul wal ada yang digunakan dalam hadis tadi itu berbeda-beda. Kali itu wallahu a'lam. Mana Ustaz? Saya lanjutkan lagi yang berikutnya. Ya. Baik. Saya lanjutkan unsur yang kedua. Ya. Unsur yang kedua yang terdapat di dalam hadis disebut dengan matan. Ustaz Budi mungkin bisa ditampilkan. Ya, sudah. Ya, setelahnya nih. Setelah, ya, baik. Definisi matan. Ini yang satu dengan yang tiga saja ya. Ya, satu dengan yang tiga. Yang kedua ini sanad ya. Ini yang pertama saja yang dilihat pertama dan yang ketiga ini bisa dihapus nanti seperti yang kedua. Yang pertama, ma intaha ilaihi sanadu minal kalam. Ma intaha ilaihi sanadu minal kalam. Kalau diterjemahkan secara harfiah, apa yang menjadi akhir atau ujung dari sanad yang berupa perkataan. Bisa juga kita terjemahkan yaitu perkataan yang merupakan ujung atau akhir dari sanad. Ya. Jadi sanad itu kan mata rantai ya. Mulai dari kata-kata Bukhari haddatsana al-Humaydi sampai kepada Umar bin Khattab, kemudian dikatakan Nabi bersabda. Nah, setelah itu ada kalam, ada kalimat innamal a'malu binniyat. Itulah yang dinamakan dengan matan. Itu yang dinamakan dengan matan. Atau ada juga yang mendefinisikan yang ketiga ini ma tataqawwamu biha al-ma'ani. Ya, ma tataqawwamu biha al-ma'ani. Yaitu kalimat yang membentuk atau membangun makna. Definisi yang mudah ya, yang pertama saja. Yaitu kalam yang merupakan ujung atau akhir dari sanad. Di matan ini kalau disederhanakan isinya hadis. Itulah matan, isinya hadis. Nah, isi hadis atau matan hadis itu ada beberapa bentuk. Matan hadis ada beberapa bentuk. Ada ulama kita yang menyatakan bentuknya ada 3, ada yang menyebut 4. Saya ambil yang langsung 4 saja. Di slide terakhir, silakan. Nah, ini deh. Ini bentuk-bentuk matan. Satu, qauliyah. Qauliyah artinya ucapan. Ya, qauliyah itu artinya ucapan. Jadi ucapan atau sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cirinya mudah. Ya, cirinya mudah. Kalau dikatakan qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nah, berarti itu hadis qauliyah. Qala Rasulullah SAW bersabda. Ya, atau sami'tu Rasulullah SAW yaqul. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda. Oh, berarti itu hadis qauliyah. Dan di sini sangat banyak. Tadi hanya satu contoh saja innamal a'malu binniyat. Banyak hadis yang lain. Misalnya la darara wa la dirara, tidak boleh membahayakan diri, tidak boleh membahayakan orang ini. Atau tidak boleh membahayakan dan tidak boleh dibahayakan. Ya, tidak boleh merugikan, tidak boleh dirugikan. Atau misalnya la taqdab, janganlah marah, ya. Atau bunyal Islam ala khamsin, Islam di atas 5 fondasi. Atau ad-dinun nasihat, agama itu adalah nasihat. Itu semua adalah contoh-contoh dari hadis qauliyah. Hadis qauliyah.
ucapan atau sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua adalah fi'liyah, ya, fi'liyah. Cirinya, kalau tadi qauliyah, cirinya itu qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bersabda. Nah, kalau hadis fi'liyah cirinya kana. Hanya begitu. Kana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaf'alu kadza. Rasulullah SAW itu pernah melakukan yang seperti ini. Itu hadis fi'liyah. Ini disebutkan. Kana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yarfa'u yadaihi. Rasulullah SAW itu mengangkat kedua tangannya. Ada hadis yang mengatakan hazwa mangkibaihi, sejajar bahunya. Ada yang menyebutkan ya sejajar dengan daun telinganya. Intinya bahwa itu adalah fi'liyah, menceritakan perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena yang diceritakan ini perbuatan Nabi, maka tentu yang bercerita itu adalah sahabat, karena mereka yang melihat. Nah, selain yang bentuknya tadi, bisa juga sahabat berkata, ra'aitu, saya melihat. Kalau saya melihat kan tidak mungkin ucapan. Kalau ucapan itu saya mendengar. Nah, ini ra'aitu, saya melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan yang seperti ini. Nah, itu namanya fi'liyah. Ya, banyak sekali contoh-contoh. Tadi saya sebutkan mengangkat kedua tangannya. Misalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka dengan tangan kanan, ya. Atau misalnya Nabi itu ketika ruku beliau meluruskan punggungnya dan seterusnya. Kemudian yang ketiga takririyah, ya. Takririyah artinya pengakuan atau ketetapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya apa? Sahabat yang melakukan, sahabat yang melakukan satu perbuatan dan Nabi tahu, bahkan Nabi melihat perbuatan tersebut. Lalu Nabi tidak menegur. Asumsinya kalau Nabi tidak menegur berarti itu perbuatan yang boleh dilakukan. Karena seandainya tidak boleh, tidaklah mungkin Rasulullah SAW membiarkan sahabat melakukan kesalahan, apalagi dalam masalah agama. Oh, berarti itu artinya boleh. Ini namanya takririyah. Atau misalnya, ceritakan dalam kitab bagaimana ada dua orang sahabat yang mengadakan perjalanan, lalu kemudian masuk waktu salat. Mereka cari air untuk wudhu, tidak menemukan air. Akhirnya keduanya sepakat untuk tayamum. Nah, setelah tayamum, lanjutkan perjalanan. Tiba-tiba menemukan air. Keduanya beda pendapat. Yang satu mengulangi salatnya, yang satu tidak mengulangi salatnya. Nah, begitu keduanya kembali ke Madinah, menemui Rasul, minta pandangan yang mana yang benar, maka Rasulullah SAW kemudian menyatakan kepada yang tidak mengulangi salatnya, laqad asabtas sunnah, laqad asabtas sunnah. Kamu sudah melakukan yang sesuai sunnah. Oh, berarti Nabi mengakui perbuatan itu. Terhadap yang mengulangi salatnya, Nabi bersabda, lakal ajru marratain. Lakal ajru marratain. Anda dapat pahala 2 kali lipat. Itu bentuk pengakuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sahabat yang melakukan, lalu Rasulullah SAW kemudian tidak menegurnya, itu artinya diperbolehkan. Atau ketika para sahabat memakan tab, ya, hewan sejenis biawak, meskipun Nabi sendiri tidak makan, ya, akan tetapi sahabat yang memakannya, dan itu artinya diperbolehkan. Semua masuk dalam kategori sunnah takririyah. Nah, saya sebutkan tadi sebagian ulama hanya fi'liyah, takririyah. Tapi ada juga ulama kita yang disebut dengan wasfiyah. Artinya hadis atau sunnah yang bentuknya menceritakan sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lagi sifat fisik. Kalau sifat kan bukan juga perbuatan Nabi, bukan pengakuan Nabi, seperti misalnya disebutkan Rasulullah SAW itu laisa bitawilil ba'in wala bil qasiril ba'in. Tidak tinggi sekali, pendek sekali juga. Bukan qauliyahnya Nabi, karena sahabat yang cerita itu. Bukan
diceritakan juga perbuatan, tapi yang diceritakan adalah sifat-sifat. Dalam hal ini sifat fisik Rasulullah alaihi wasallam. Jadi kalau kita mengikuti yang tadi, maka bentuk matan itu ada yang qauliyah, ada yang fi'liyah, ada yang takririyah, dan ada yang wasfiyah. Dengan demikian, Bapak Ibu ikhwan sekalian, sebuah hadis baru utuh dinamakan dengan hadis apabila memenuhi dua unsur tadi. Yang pertama adalah mempunyai sanad, dan yang kedua mempunyai matan. Sanad itu punya dua bagian. Yang pertama adalah rangkaian para periwayat hadis, dan yang kedua yaitu lafal yang menunjukkan bagaimana hadis itu diterima dan disampaikan. Adapun matan hadis, ada yang fi'liyah, ada yang takririyah, dan ada yang wasfiyah. Ini di save baik-baik di memori kita, karena akan berkaitan erat dengan materi yang berikutnya, yaitu pembagian hadis berdasarkan jumlah jalurnya. Lebih-lebih nanti materi yang keempat, yaitu pembagian hadis berdasarkan kualitasnya. Saya kira itu materi kita pada malam hari ini mengenai unsur-unsur hadis. Baik, kalau ada hal-hal yang ingin didiskusikan, saya persilakan kepada ikhwan sekalian untuk melalui moderator kita. Saya kembalikan kepada Ustaz Iswahyudi. Demikian Ustaz, sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur jazakallahu Ustaz, penjelasannya sangat gamblang dan sangat mendalam. Ini ada yang ingin bertanya atas nama Ustaz Andi Fadli. Silakan di unmute Ustaz. Ya, Langsung berdiskusi dengan pemateri. Tafadhal. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustaz, bagi kami ini yang penuntut ilmu hadis yang istilahnya baru pemula untuk menghafalkan hadis, apakah kita menghafal hadis matannya langsung full atau bagaimana, atau cukup dari Imam Bukhari-nya saja mungkin? Bagaimana sarannya Ustaz? Syukran jazakallahu khair. Baik. Saya pernah mengikuti muhadarah hadis dari beberapa ulama hadis kita yang kontemporer itu, dan salah satu yang disampaikan adalah bahwa dalam mempelajari baik itu mustalah hadis ataupun mempelajari kandungan hadisnya, matan hadis itu adalah melakukannya secara berjenjang, ya, secara bertahap. Ya, supaya kita tidak mengalami kejenuhan, kebosanan. Nah, kalau kaitannya dengan pertanyaan tadi, sebagai pemula misalnya menghafal hadis, maka menghafal hadis itu cukup dengan matannya saja. Ya, ditambah dengan rawi a'la. Rawi a'la itu yang dimaksud adalah riwayat yang tertinggi. Ya, jadi matan, rawi a'la, kemudian di akhirnya yaitu disebutkan sumber hadisnya yang primer. Contoh misalnya ingin menghafalkan hadis tentang niat tadi, jadi cukup misalnya cukup disebutkan saja an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyat, sampai di akhir. Kemudian setelah itu rawahul Bukhari atau rawahul Bukhari wa Muslim. Jadi untuk pemula ya tidak mesti dihafal sanadnya secara utuh. Haddatsana Al-Humaidi, haddatsana, seterusnya ke atas. Perlu kalau pemula. Ya, lagi pula sebetulnya kalau untuk kepentingan dakwah, masyarakat itu sebetulnya tidak terlalu membutuhkan penyebutan sanad-sanadnya itu. Itulah sebabnya ulama hadis sekalipun, ketika itu kepentingannya tabligh, kepentingannya dakwah, ya, maka dia tidak akan menyebutkan sanad itu secara utuh, secara lengkap. Nah, kecuali kalau dalam kepentingan pembelajaran mustalah hadis. Ya, karena itu ini kelas kita, kelas mustalah hadis, saya sampaikan dua-duanya itu modelnya.
Tadi slide yang pertama itu ini yang ada di Nawawi. Nah, itu untuk umum itu. Tapi ketika kita masuk ke kajian hadis untuk tahu unsur-unsurnya, maka dilengkapi dengan sanadnya. Saya katakan yang dimaksud menghafal satu hadis menurut ulama itu menghafal sanad dan matanya. Untuk pemula sekali lagi cukup rawi tertingginya saja, siapa sahabatnya, kemudian matanya, lalu sumbernya di mana. Untuk apa? Disebut sumbernya itu untuk memudahkan jika ada yang ingin memverifikasi, oh betul di mana hadis ini berada, betul tidak ada di dalam Sahih Bukhari, betul tidak ada di Sahih Muslim. Yang kedua, ketika disebut sumbernya dan sumbernya itu sifatnya otoritatif ya dalam hal kesahihan hadis. Begitu dikatakan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Salah satu pertanyaan yang diajukan di kelas lalu, bagaimana cara mengetahui hadis sahih? Kalau masih ingat, teman yang lalu ada yang bertanya, mana cara mengetahui hadis yang sahih? Saya sampaikan paling tidak dua caranya. Salah satunya yaitu kalau hadis itu berada di himpunan atau kumpulan hadis-hadis sahih, berarti ini adalah hadis sahih. Sehingga perlu untuk disebutkan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari untuk meyakinkan bahwa itu adalah hadis yang sahih. Barangkali itu, wallahu a'lam. Ya, Ustaz, ini ada pertanyaan via chat room, Ustaz, terkait dengan istilah sanad. Pertanyaan yang pertama dari Faizah Majid, kalau musnad dan isnad itu apa maksudnya? Kemudian yang kedua dari Ahmad Lutfi, kalau ada yang mengatakan bahwa sanad hadisnya doif, itu maksudnya apa, Ustaz? Baik. Ya, syukran jazakallah. Tafadhal. Di istilah musnad ini mempunyai beberapa makna, ya. Tuh, ya. Musnad itu bisa menunjukkan salah satu sifat hadis. Itu menunjukkan salah satu sifat hadis. Dan seperti apa itu hadis musnad? Ada 3 pendapat ulama kita yang mana disebut dengan hadis musnad. Nah, saya sebutkan pendapat yang paling rajih. Hadis musnad adalah hadis yang memenuhi 2 syarat. Di hadis musnad adalah hadis yang memenuhi 2 syarat. Syarat pertama harus muttasil. Masih ingat ya tadi kita jelaskan itu bahwa sifat sanad ada 2, ada muttasil, ada munqati. Muttasil artinya bersambung. Jadi hadis musnad itu adalah hadis yang bersambung. Itu syarat pertama. Syarat yang kedua, hadis musnad itu adalah hadis yang marfu. Hadis yang marfu. Nah, pertemuan pertama yang lalu juga saya sudah sebutkan ini. Bahwa hadis yang marfu itu adalah hadis yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Syarat hadis musnad 1, harus muttasil atau bersambung sanadnya. Bersambung sanadnya. Dan yang kedua, harus marfu, disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu pendapat yang rajih. Nah, ada pendapat kedua yang hanya mengatakan hadis musnad, hadis yang muttasil, bersambung, biar tidak marfu. Nah, sebenarnya ada pendapat ketiga yang mengatakan hadis musnad itu hadis yang marfu, yang disandarkan ke Nabi, meskipun tidak bersambung. Tapi sekali lagi yang rajih, hadis musnad adalah hadis yang memenuhi 2 syarat. Bersambung juga, marfu juga. Ada yang bertanya, nah maksudnya ini, bersambung juga, marfu juga. Saya berikan contoh hadis misalnya yang hadisnya bersambung sanadnya tapi tidak marfu. Ini hadisnya ada di Bukhari. Ini hadisnya ada di kitab Sahih Bukhari. Di situ disebutkan bahwa tazawwaj fa inna khaira hadhil ummah aktsaruha nisa. Tazawwaj fa inna khaira hadhil ummah aktsaruha nisa. Artinya apa? Menikahlah.
Karena sesungguhnya sebaik-baik umat ini adalah yang paling banyak istrinya. Ini hadisnya ada di Sahih Bukhari. Jadi menikahlah karena sebaik-baik umat ini adalah yang paling banyak istrinya. Hadis ini muttasil. Hadis ini muttasil. Bersambung sanadnya. Mulai dari Bukhari sampai kepada Abdullah ibnu Abbas. Itu bersambung sanadnya. Tapi dia tidak marfu. Kenapa tidak marfu? Karena tidak disandarkan ke Nabi. Jadi itu bukan perkataan Nabi, tapi perkataan dari Abdullah ibnu Abbas. Berarti dia bersambung dari Bukhari sampai Abdullah ibnu Abbas. Tapi bukan hadis marfu. Ini hanya disebut dengan hadis mauquf. Kan yang lalu ya, pertemuan perdana, sehingga ada marfu, ada mauquf, ada lagi maktub. Mauquf itu artinya hadis yang disandarkan kepada sahabat Nabi SAW. Oh, berarti hadis tadi tidak memenuhi kategori sebagai hadis musnad. Ya, kenapa? Karena dia hanya bersambung sanadnya, tapi dia tidak disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu salah satu contoh untuk memudahkan kita. Itu pengertian pertama musnad. Musnad juga, tadi itu satu sifat sanad. Yang kedua, istilah musnad juga bisa merujuk kepada metode penyusunan kitab hadis. Metode penyusunan kitab hadis. Ya, ulama itu ketika menamai kitab hadis, itu sekaligus menggambarkan bagaimana kitab itu disusun. Gimana kitab itu disusun? Oh, kalau misalnya, mohon maaf ditanyakan, nama kitab yang ditulis oleh Imam Al-Bukhari kan paling, mohon maaf, kita hanya sebutnya Sahih Bukhari. Padahal sebetulnya namanya itu panjang. Al-Jami Al-Musnad As-Sahih Al-Mukhtasar min umuri Rasulullah SAW dan seterusnya. Jadi nama kata pertamanya itu Al-Jami. Al-Jami. Itu nama kitab Sahih Bukhari, Al-Jami. Biasa disingkat Al-Jami As-Sahih Al-Bukhari. Tapi kalau misalnya nama kitabnya Abu Dawud, kan bukan Jami Sahih Abu Dawud. Nama kitabnya apa? Sunan Abi Dawud. Sunan Abi Dawud. Ditanya lagi, nama kitabnya Imam Ahmad. Saya Imam Ahmad. Bukan Sahih Imam Ahmad, bukan Sunan Imam Ahmad, tapi nama kitabnya apa? Musnad. Musnad Imam Ahmad. Jadi baru 3 istilah ini, masih banyak istilah-istilah lain. Saya ambil 3 saja tadi. Ada istilah Jami' Sahih Bukhari. Ada Sunan Abi Dawud. Musnad Ahmad bin Hanbal. Ketiga kata tadi, istilah tadi itu sekaligus menunjukkan bagaimana cara kitab itu disusun. Kalau dia disebut jami, berarti kitab itu semua persoalan agama. Itu kalau disebut jami. Di dalamnya ada masalah akidah, ada masalah hukum, ada masalah sejarah, ada adab, ya, ada manaqib dan sebagainya. Menghimpun semua persoalan. Ini disebut jami', yang artinya menghimpun. Tapi kalau disebut sunan, berarti hadis itu disusun berdasarkan bab-bab fikih. Bab-bab fikih. Dimulai dari kitabut tahara, kitabut sholat, dan seterusnya. Itu namanya sunan. Beda dengan Bukhari. Kalau Bukhari itu bukan dari kitabut tahara, tapi kitab pertamanya apa? Kitabut wahyi. Permulaan turunnya wahyu. Nanti masuk yang kedua, kitabul iman. Setelah itu masuk kitabul ilmi. Tapi kalau seperti Sunan Abi Dawud itu mulai dari tahara, salat, susun berdasarkan bab fikih. Itu disebut dengan sunan. Nah, kalau musnad, di Musnad Ahmad, ini disusunnya berdasarkan apa? Kalau musnad itu disusun berdasarkan rawi a'la. Mudah-mudahan masih ingat ini, rawi a'la. Saya segarkan kembali ingatannya. Kalau sanad dimulai dari bawah. Sanad Bukhari, kemudian di atasnya itu permulaan sanad. Kalau rawi dimulainya tadi dari atas. Ya, dalam arti sebelum Nabi SAW. Jadi kalau dikatakan rawi a'la, periwayat yang tertinggi, berarti yang dimaksud adalah orang pertama yang menerima hadis itu dari Nabi SAW. Dalam hal hadis tadi, Umar bin Khattab. Nah,
Yang disebut dengan musnad itu adalah, jadi yang disebut dengan musnad yaitu kitab hadis yang disusun berdasarkan rawi a'la, periwayat yang tertinggi. Jadi kalau Bapak Ibu ikhwan sekalian baca musnad, tidak disusun berdasarkan bab-bab fikih, tidak disusun berdasarkan pokok bahasan, tidak disusun misalnya, oh ini katakanlah bagian pertama taharat atau bagian pertama iman dan sebagainya. Disusunnya berdasarkan rawi a'la. Jadi yang pertama itu hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar. Abu Bakar dulu, semua hadisnya Abu Bakar di situ, tanpa memperdulikan hadis ini membahas persoalan apa. Yang jelas periwayat tertingginya Abu Bakar. Setelah selesai hadis riwayat Abu Bakar, masuk lagi yang berikutnya, hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab. Setelah itu masuk lagi yang berikutnya, hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Utsman bin Affan dan seterusnya. Jadi istilah musnad, nah tadi bisa merujuk kepada salah satu sifat sanad, yaitu hadis yang sanadnya bersambung dan disandarkan kepada Nabi. Yang kedua, istilah musnad itu bisa berarti yang dimaksud adalah metode, salah satu metode penyusunan kitab hadis. Dalam hal ini kitab yang disusun berdasarkan rawi a'la. Kadang-kadang juga istilah musnad digunakan dengan kata sanad. Itu diantara makna-makna yang terkandung dalam kata musnad. Barangkali itu, wallahu a'lam. Iya, Ustadz, mungkin ada satu lagi yang terlupa tadi. Kalau dikatakan misalnya sanad hadisnya doif, itu maksudnya oh iya apa? iya betul ya. Oke, sanad taib ya. Ini memang sangat penting ya, karena kadang-kadang ketika dikatakan hadis ini daif, langsung itu muncul di kepala sebagian orang bahwa itu artinya pasti tidak diucapkan oleh Nabi. Itu. Sebaliknya ketika dikatakan hadis ini sahih, itu muncul di kepala, pasti ini diucapkan oleh Nabi. Apakah memang seperti itu adanya? Jadi sebetulnya nih saya hafalkan ya isi kitab apa namanya Alfi'ah As-Suyuti ya, Alfi'ah As-Suyuti dalam ilmu hadis. Di situ disebutkan wal hukmu bis-sihhat dan zahirihi lal qat'i. Ya, saya ulangi, wal hukmu bis-sihhati wad-dha'fi ala zahirihi lal qat'i. Ini apa? Penilaian terhadap hadis bahwa dia dhaif atau dia sahih itu berdasarkan zahirnya, berdasarkan yang nampak, dan tidak bersifat qat'i, tidak bersifat mutlak atau absolut. Nanti ada keterangan yang berikutnya, tapi saya sampaikan sederhana di sini. Ketika misalnya dikatakan hadis ini dhaif, bukan berarti 100% sudah pasti tidak dari Nabi. Tapi yang dimaksud hadis dhaif itu adalah hadis yang tidak memenuhi salah satu dari kriteria hadis yang sahih. Saya ulangi, hadis dhaif itu maksudnya adalah hadis yang tidak memenuhi salah satu dari kriteria hadis yang sahih. Yang mana itu kriteria hadis yang sahih? Ada 5 paling tidak. Ya, 1, haddus sahihi musnadun biwaslihi. Hadis sahih itu adalah hadis yang sanadnya bersambung. 2, binaqli adlin. Riwayatnya semuanya adil. Tadi saya sudah jelaskan, ya apa itu adil? Harus orang Islam, ya. Kemudian, maaf, adil itu tidak pernah melakukan dosa besar, tidak sering melakukan dosa kecil, dan tidak melakukan perbuatan yang merusak muruahnya. Kemudian yang ketiga, harus dhabit. Kalau dia sahih, sempurna kedabitannya, sempurna kedabitan. Kemudian yang keempat, ghaira mu'allal, tidak boleh ada illatnya, tidak boleh ada cacatnya yang tersembunyi. Dan yang kelima yaitu tidak syadz, tidak janggal. Janggal di sini maksudnya tidak bertentangan dengan hadis lain yang lebih kuat, apalagi dengan Al-Quran misalnya.
Itu 5 syaratnya hadis sahih. Itu sanadnya bersambung. Yang kedua, semua periwayatnya adil. Yang ketiga, semua periwayatnya sempurna kedhabitannya, kekuatan hafalannya. Yang keempat, tidak ada cacatnya yang tersembunyi atau ilat. Yang kelima, tidak janggal atau tidak bertentangan dengan riwayat yang lebih kuat. Salah satu saja persyaratan ini tidak terpenuhi, berarti hadis itu bukan hadis sahih. Dia akan terjatuh menjadi hadis yang dhaif, hadis yang lemah. Kecuali kalau syarat kesempurnaan kedhabitan yang tidak terpenuhi, hanya kurang saja, belum jatuh dhaif, jatuhnya ke hasan. Jatuhnya ke hadis hasan. Tapi kalau tidak dhaif sama sekali, jatuhnya ke dhaif. Sehingga hadis dhaif itu adalah hadis yang tidak memenuhi salah satu dari 5 kriteria hadis sahih atau hadis hasan. Maka bukan berarti pasti tidak berasal dari Nabi. Cuma kehati-hatian. Ketika tidak terpenuhi syarat itu karena unsur kehati-hatian ulama kita, maka ulama kemudian ada yang menolaknya secara mutlak, ya, seperti Imam Al-Bukhari, dia tolak hadis yang dhaif. Ada yang masih menerima hadis yang dhaif. Imam Ahmad masih menerima, bahkan kata beliau hadis dhaif lebih saya sukai dibandingkan dengan sekedar pendapat saja, karena masih hadis cuma dia lemah. Ada yang mengemukakan persyaratan seperti Ibnu Hajar, sepertinya saya sudah jelaskan juga ya, yang lalu. Jadi intinya adalah hadis dhaif itu adalah hadis yang tidak memenuhi salah satu dan di antara kriteria hadis yang sahih atau hadis. Barangkali itu Allah bisa. Ya, syukran Ustaz. Jadi di sini ada 2 lagi yang ingin bertanya secara langsung. Saya persilakan kepada Ustadz Muhammad Harun. Ya. Apakah masih ada? Ustadz Muhammad Harun. Kayaknya sebentar bermasalah. Ustadz Ahmad Syam Sukri, tafadhal Ustadz. Bisa unmute langsung bertanya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kairi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Singkat saja ingin saya tanyakan, Ustaz. Saya masih agak bingung terkait seolah-olah ada hadis yang langsung disandarkan kepada Nabi, ada yang tidak disandarkan bukan kepada Nabi. Jadi seolah-olah dipahami bahwa hadis ini bukan dari Nabi, bukan hadis begitu. Mohon penjelasannya, Ustaz. Baik ya. Kalau ikut kelas yang pertama yang lalu kan mestinya tidak muncul lagi pertanyaan ini ya, atau mungkin agak dilupakan ya. Di pertemuan perdana kita sebutkan beberapa pendapat ulama ketika mendefinisikan hadis. Sebutkan bahwa paling tidak perbedaan ulama dalam mendefinisikan hadis itu ya, 3 hal. Nah, di antaranya subjek hadis, ya, subjek hadis. Kemudian objek hadis, lalu ada hadis. Jadi aspek pertama itu subjek hadis. Ada ulama kita yang membatasi hadis itu pada Nabi saja. Siapa itu hadis? Oh, hadis itu di perbuatan Nabi, takrir Nabi. Selesai. Ada ulama yang memperluas. Jadi hadis itu bukan hanya ucapan Nabi, perbuatan Nabi, dan takrir Nabi, tapi masuklah juga ucapan sahabat, bahkan masuk juga ucapan tabi'in. Sehingga yang lalu saya sampaikan ada istilah hadis marfu, yaitu hadis yang disandarkan kepada Nabi. Marfu itu diangkat kepada Nabi. Ada istilah hadis mauquf, hadis yang terhenti hanya sampai. Hadis maqtu, hadis yang putus yang disandarkan kepada tabi'in. Nah, ulama hadis itu memahami atau mendefinisikan hadis sebagai apa yang disandarkan kepada Nabi, kepada sahabat, dan kepada tabi'in. Seperti ini untuk mudahnya.
idza utlika lafzul hadis, idza utlika lafzul hadis. Kalau kata hadis digunakan secara mutlak tanpa ada qayyid, tanpa ada pembatas, maka yang dimaksud adalah apa yang disandarkan kepada Nabi. Ya, apa yang disandarkan kepada Nabi. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan atau ada pernyataan, ini ada hadisnya, maka itu yang dimaksud ada hadis yang disandarkan kepada Nabi. Ya, ada hadis yang disandarkan kepada Nabi. Atau ada yang bertanya, hadisnya Ustaz. Kalau kata hadis itu digunakan untuk berarti disandarkan kepada Nabi. Kalau yang disandarkan kepada sahabat dan tabi'in, jangan gunakan secara mutlak. Jangan gunakan secara mutlak. Tapi mesti ada qayyidnya, ada pembatasnya. Misalnya dikatakan hadis Abu Bakar, hadis Ibnu Abbas, hadis Ibnu Umar, dan sebagainya. Jadi mesti ada qayyidnya supaya tidak kabur. Ini contoh barangkali ya, saya berikan contoh. Kalau misalnya dikatakan Nabi, yang muncul di kepala kita itu langsung Nabi Muhammad SAW. Itu namanya ketika kata Nabi digunakan, maka orientasi kita itu Nabi Muhammad SAW. Maka jika Nabi lain yang dimaksud, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Musa, supaya jelas. Tapi kalau yang dimaksud Nabi Muhammad, kita sebut Muhammadnya, kita katakan saja Nabi. Nabi. Ya, itu pas secara otomatis yang dimaksud itu adalah Nabi Muhammad SAW. Kira-kira seperti itu. Jadi begitu dikatakan hadis, maka otomatis arah kita itu kepada hadis Nabi. Maka jika yang dimaksud adalah perkataan Ibnu Abbas, seperti yang saya contohkan tadi, karena ada komentar di chat itu, tanya bagus contohnya, mungkin karena masalah yang banyak istrinya ini. Nah, itu perkataannya Ibnu Abbas. Jadi jangan hanya mengatakan ada hadisnya, karena nanti orang memahami perkataan Nabi. Tapi katakan hadis Abdullah ibnu, sehingga jelas bahwa itu adalah perkataan dari Abdullah ibnu Abbas. Itu adalah hadis yang mauquf. Barangkali itu, wallahu a'lam. Syukran, Ustaz. Bagaimana Ustadz Ahmad Syam Syukri? Sudah Ya, Ustaz. puas dengan jawaban yang diberikan? Ya. Iya, jadi ini ada pertanyaan di chatroom, Ustadz. Ya. Apakah ini dari Muhammad Harun Amir, tadi yang raise hand tapi sepertinya terputus. Ini beliau bertanya, apakah sekarang masih ada rawi, atau rawi itu batasannya sampai masa apa saja? Gitu. Karena sering juga kita dengar istilah pemegang sanad ini, kan? Di zaman sekarang ini pemegang sanad ini. Itu kira-kira dalam konteks rawi dan sanad ini bagaimana, Ustaz? Batasannya seperti apa? Baik, seperti ini ya. Memang apa namanya, kitab-kitab hadis itu, ya, kitab hadis itu ada periwayatannya yang musalsal, yang bersambung, ya, yang bersambung. Meskipun tidak terlalu banyak lagi kita jumpai yang seperti itu. Kenapa demikian? Karena kepentingan praktis, seperti misalnya, meskipun ada yang masih bersambung sanadnya sampai kepada Imam Al-Bukhari, jadi dia terima Sahih Bukhari itu dari gurunya sampai kepada Imam Al-Bukhari. Masih ada yang bersambung seperti itu. Tapi untuk kepentingan praktis, kan sesungguhnya karena Sahih Bukhari ini sudah dicetak dalam bentuk kitab, kita bisa langsung menemukannya di dalam kitab tersebut. Sekalipun demikian, kalau ditanyakan masih adakah ya periwayatan hadis secara pelak seperti itu, masih ada. Saya mohon maaf, ini ada pertanyaan seperti itu. Saya pernah menerima hadis yang bersambung sanadnya, ya, sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bersambung sanadnya sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi hadis yang saya terima yang bersambung sanadnya sampai kepada Nabi itu cuma satu hadis saja, yaitu hadis yang berasal dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Mu'az bin Jabal. Mu'az bin Jabal.
yang beliau bercerita bahwa Rasulullah SAW pernah berkata kepada Muaz, ya Muaz, inilah uhibbuk, wahai Muaz, sungguh saya sangat mencintai usika ya Muaz, saya mewasiatkan kepadamu ya Muaz, la tada'anna fi duburi kulli salatin, janganlah sekali-kali engkau tinggalkan ya setiap selesai salat antakula untuk membaca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya, saya terima hadis itu dari syekh, dari guru hadis kami. Dia sebutkan sanadnya itu sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau hanya pertanyaan apakah ada, ada, tapi tidak banyak lagi yang seperti itu. Kenapa tidak banyak lagi? Karena hadis-hadis itu semuanya atau paling tidak hampir semuanya sesungguhnya sudah tercantum di dalam kitab. Itulah sebabnya salah satu ciri hadis maudhu menurut para ulama kita itu hadis, ketika hadis itu sama sekali tidak ditemukan dalam kitab hadis manapun. Tiba-tiba ada hadis begini sudah ditelusuri di semua kitab-kitab hadis tidak ditemukan. Nah, itu adalah ciri dari hadis palsu. Jadi kesimpulannya ada, tapi tidak banyak lagi yang seperti itu. Mungkin demikian. Wallahu a'lam. Iya, syukur jazakallah Ustaz. Mengingat waktu yang semakin menipis, ada satu pertanyaan lagi barangkali yang perlu diperjelas dari Muhammad Tri Satriawan. Beliau bertanya, Afwan, bagaimana dengan klaim ada yang bertanya, bagaimana dengan klaim hadis mutawatir pasti sahih, namun hadis sahih belum tentu mutawatir? Ya, baik. Ya. Istilah hadis mutawatir itu sesungguhnya bukan berkaitan dengan kualitas, ya, bukan berkaitan dengan kualitas hadis, tapi dia berkaitan dengan kuantitas, jumlah jalur periwayatan. Ini beda dengan hadis sahih. Kalau hadis sahih, hasan, dhaif, itu kaitannya dengan kualitas hadis. Tapi kalau mutawatir, padanannya itu ahad. Mutawatir ahad. Ini kaitannya bukan dengan kualitas, tapi berkaitan dengan kuantitas hadis. Karena itu, kalau tidak keliru, materi kita yang berikutnya itu pertemuan yang ketiga, pembagian hadis berdasarkan jumlah jalur sanad. Di situ kita akan membahas mengenai mutawatir dan ahad. Hadis mutawatir tidaklah menjadi bahan kajian dari ulama hadis. Kenapa demikian? Hadis mutawatir itu qat'i sifatnya, kebenarannya absolut, berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena sudah pasti, maka tidak dikaji lagi oleh para ulama hadis. Cukup dibuktikan ke mutawatir. Begitu terbukti dia mutawatir, maka itu sudah pasti sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini beda dengan hadis ahad. Hadis ahad itu ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif. Tapi kalau mutawatir, benar pertanyaan itu sudah pasti semuanya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bahasa Ibnu Hajar dalam kitab Nukhbah itu yang saya sampaikan sangat pas untuk menjadi bahan rujukan kita. Beliau mengatakan bahwa fal awwalu al mutawatiru al mufidu lil ilmi yaqini bi syurutihi. Yang pertama ya adalah hadis mutawatir yang menghasilkan ilmu yang yakini jika ia memenuhi syarat-syaratnya. Nah, ini beda dengan hadis ahad. Hadis ahad itu mesti dikaji dulu. Jadi benar, kalau dia hadis mutawatir, pasti dia adalah hadis yang sahih. Tapi kalau dia adalah hadis sahih, belum tentu dia mutawatir. Karena ada hadis sahih itu jalurnya hanya ahad saja. Ya, sementara kalau dia terbukti mutawatir, sudah pasti
kesohihannya. Itu pertanyaan tentang mutawatir dan ahad tadi. Terus mohon maaf ada ini masalah isnad ya, belum saya jelaskan. Isnad itu isnad ya. Isnad menurut sebagian ulama kita sama saja dengan sanad, meskipun ada yang membedakannya. Kalau di kitab Alfiyah itu disebut begini, kitab wasanadul ikhbaru an tariqi matnin kal isnadi ladai fariqi. Saya ulangi, wasanadul ikhbaru an tariqi matnin kal isnadi ladai fariqi. Artinya apa? Sanad itu adalah pemberitahuan mengenai jalur matan, dan sanad sama dengan isnad menurut sebagian ulama kita. Ya, menurut sebagian ulama hadis, sanad isnad sama saja. Menurut sebagian ulama hadis, meskipun ada yang membedakan. Ada yang membedakan mengatakan kalau sanad itu jalurnya, isnad itu penyampaian jalurnya. Tapi sesungguhnya la musahata fil istilah. Tidak ada persoalan dari segi istilah. Yang terpenting di sini kita paham bahwa hadis ini punya sanad, punya jalur, bisa juga disebut dengan isnad. Atau kita juga katakan pemberitahuan mengenai sanad itulah yang dinamakan dengan isnad. Barangkali itu Ustaz Iswahyudi alam bisawab. Iya, syukran jazakallah Ustaz atas penjelasannya yang sangat luar biasa, dan tak terasa sudah hampir 2 jam kita bersama dalam kajian Mustalahul Hadis ini. Semoga di pertemuan kedua ini semakin menambah khazanah pemikiran kita terkait dengan hadis Nabi, dan semakin alhamdulillah ada 85 peserta Ustaz. Sangat banyak ini, kalau satu kelas ini saya kira full sekali ya. Kalau misalnya kita pertemuan secara langsung, alhamdulillah dengan fasilitas seperti ini kita bisa menampung jumlah peserta kajian yang cukup banyak. Karena waktu yang semakin singkat, saya akhiri, dan sebelum saya serahkan kepada Ustadz Budirman, kami memohon maaf sekiranya ada sejumlah pertanyaan yang belum selesai atau belum terjawab secara tuntas. Insya Allah akan ada pertemuan-pertemuan berikutnya yang semoga bisa menuntaskan ya rasa ingin tahu kita terkait dengan kajian hadis. Dan saya akhiri dan saya langsung kembalikan kepada Ustadz Budirman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.